Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan hasil kerjasama kami tentang titrasi asidi alkalimetri. Adapun anggota kelompoknya itu ada Atirah, Elsa, dan saya sendiri Kintan. Titrasi merupakan salah satu teknik analisis kimia kuantitatif yang dipergunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan tertentu, di mana penentuannya menggunakan suatu larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya secara tepat. Asidimetri itu titrasi dengan menggunakan larutan standar asam untuk menentukan basa. Contohnya itu ada HCl, asam cuka, asam oksalat, dan asam borat. Alkalimetri sendiri itu kebalikan dari asidimetri, yaitu titrasi yang menggunakan larutan standar basa untuk menentukan asam. Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti. Berdasarkan kemurniannya itu dibagi jadi larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer itu adalah larutan standar yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian yang tinggi. Larutan standar sekunder adalah larutan standar yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian relatif rendah sehingga konsentrasinya diketahui dari hasil standarisasi. Prinsip asidi alkalimetri itu umumnya diartikan sebagai titrasi yang menyangkut asam dan basa. Titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer ataupun titran. Titrasi asam basa berdasarkan reaksi penetralan, itu kadar larutan asamnya ditentukan dengan menggunakan larutan basa dan sebaliknya. Titrasi ditambahkan titer sedikit demi sedikit sampai mencapai keadaan ekivalen. Selanjutnya contoh asidimetri. Pada produk kesehatan khususnya kosmetik mempergunakan metode titrasi asidimetri. Hal ini terjadi ketika adanya proses penentuan kadar zat warna ozo yang dianggap berbahaya ataupun tidak. Selanjutnya contoh alkalimetri. Adapun untuk contoh dalam titrasi alkalimetri yang paling sering ditemui adalah pada penentuan HCl menggunakan NaOH, di mana reaksi kimia yang terjadi antara keduanya akan menghasilkan pH yang netral, karena merupakan reaksi penetralan. Titrasi asam basa digunakan untuk menghitung konsentrasi titrat dari mol titran yang dibutuhkan dalam proses titrasi. Nah, perhitungan ini didasarkan pada perhitungan reaksi asam basa. Selain melalui reaksi, perhitungan juga dapat dilakukan dengan perhitungan jumlah gram ekivalen. Selanjutnya molaritas. Molaritas yaitu satuan konsentrasi yang banyak dipergunakan dan didefinisikan sebagai banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. Normalitas yaitu satuan konsentrasi yang sudah memperhitungkan kation atau anion yang dikandung sebuah larutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menentukan titik ekivalen. Yang pertama, dengan memakai pH meter. Untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan yang nantinya akan dibuat plot antara pH dengan volume titran untuk memperoleh kurva titrasi, di mana titik tengah dari kurva titrasi tersebut adalah titik ekivalen. Yang kedua, dengan memakai indikator asam basa. Indikator ditambahkan pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Nah, nantinya indikator ini akan berubah warna ketika titik ekivalen terjadi dan pada saat inilah titrasi kita hentikan. Salah satu cara penentuan kadar larutan asam basa adalah dengan melalui proses titrasi asidi alkalimetri. Cara ini cukup menguntungkan karena pelaksanaannya mudah dan cepat, ketelitian dan ketepatannya juga cukup tinggi. Pada percobaan kali ini, larutan standar yang kita gunakan berupa larutan NaOH dan indikator yang kita gunakan berupa phenolphthalein. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur titrasi asidi alkalimetri.
dalam percobaan pada kali ini. Yang pertama, kita buat larutan standar NaOH, lalu kita masukkan ke dalam buret. Larutan NaOH ini berupa titran. Kemudian kita masukkan 3 tetes indikator ke dalam larutan titrat pada Erlenmeyer yang nantinya kita akan masukkan larutan titran secara perlahan-lahan dengan membuka klem pada buret dan kita hentikan saat telah terjadi perubahan warna pada tabung Erlenmeyer. Itu dia sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.